Halo semuanya, sekarang kita mau mulai untuk tutorial coloring book gouache yang gambar halaman ini. Atau kalau aku sendiri sebutnya ini tulip field ya, kayak di Holland gitu. Ya, dah kalau kita mau mulai aja, jangan lupa siapin alat-alatnya. Di sini kita bakal selain sketsanya, obviously kita butuh palet, gouache, kuas, air buat kobokan, sama kalau biasa pakai tisu paper bisa pakai tisu paper, tapi aku sendiri di sini udah punya nih satu kayak handuk kecil khusus untuk gambar itu. Di sini nih inspirasinya udah pasti dari tulip field yang di Holland sana ya. Jadi hari ini aku bakal pakai brushnya itu Artemisia Manglon setnya. Terus cat yang aku bakal pakai itu ada Royal Talents sama gouache-nya Art Philosophy punya. Tuh. Ya segitu aja cukup kayaknya intronya. Kita langsung mulai aja paint bareng. Nah, di sini nih kalau gambar udah ada sketsa kayak gini, setiap kali gambar gouache kan gouache tuh tumpuk-tumpuk tuh. Aku pasti selalu paling penting tuh untuk selalu mulai dari layer yang paling belakang. Layer yang paling belakang tuh apa sih? Biasanya kalau apalagi aku yang senangnya gambarnya seneng banget gambar scenery, layer paling belakang tuh aku selalu start di langit. Jadi kita pasti bakal mulai di langit dulu. Nah, untuk langit yang bakal kita pakai hari ini itu warnanya biru. Nah, di sini kan biru tuh banyak banget dan aku sendiri biasanya pakai biru tuh untuk langit tuh yang ini, yang turquoise blue dari Royal Talents tuh paling enak aja gitu. Nah, di sini aku bakal taruh sedikit di palet. Ya biarin aja paletnya ini kotor. Emang gouache aku seneng campur-campur gitu. Jadi dari sisa biasanya itu kita langsung aja campur tuh aku nggak masalah. Kita campur sedikit sama air, tapi jangan kebanyakan airnya ya. Nah, kalau di sini aku kalau bikin langit yang berawan itu tuh pastikan jangan cover bagian awannya. Karena emang sih gouache tuh bagus, bisa ditumpuk-tumpuk gitu kan. Tapi dari my experience kalau kita kebanyakan numpuk tuh juga nggak baik. Karena lama-lama pasti warnanya tuh jadi pucat gitu. Kalau aku bilangnya muddy color ya. Butek, warnanya jadi butek. Jadi di sini kita sebisa mungkin kita coba kayak kasih tempat kosong itu di mana tempat udah ada sketsa awannya. Nah, di sini aku biasanya turquoise blue di tengah. Terus aku lanjut pakai biru tua. Biru tuanya bebas sih kalau warnanya gimana aja. Pokoknya birunya biar lebih tua dari si turquoise ini. Kita campur dikit untuk bikin gradasi yang perlahan. Ini biru yang aku pakai ultramarine blue ya. Untuk painting ini. Nah, gouache kalau bisa kita cepet sih, karena emang di ini sedikit pakai teknik wet on wet kayak watercolor biasa gitu. Jadi kita selagi dia masih agak basah itu jauh lebih gampang untuk kita tuh campur warnanya. Dan warnanya juga one stroke ke satu arah. Nah, pastiin dari awal kita keluarin aja putih yang banyak. Nah, kan ini udah bagian atasnya kurang lebih begini. Yang atasnya warnanya biru tua, terus kita ke tengah yang aku pakai ya warnanya cerulean, bukan cerulean, bisa sih pakai cerulean blue yang paling itu biru muda yang paling biasa lah kita pakai. Nah, untuk biru mudanya aku biasanya start langsung dari putih tapi nggak dicampur apa-apa, nggak dicampur warna biru, pure putih. Terus cover sedikit yang bagian bawah tempat dia warnanya paling muda, bener-bener yang paling bawah aja. Nah, dari situ setelah kita putih kayak gini nih, untuk supaya nanti dia lebih jernih warnanya dan kita lebih enak aja gitu, nanti kita lebih gampang campurnya untuk bikin biru mudanya. Sini aku ambil biru sedikit baru dicampurin ke putih yang tadi. Nah, perlahan tetap satu stroke garisnya. Kalau gouache itu it's fine kalau di awal tuh
tetap dia garis-garis kayak gini tuh nggak masalah, karena gouache tuh kayak dia water based, jadi ini kita tinggal pakai kuas yang agak basah aja. Ini gampang sekali untuk kita campur garisnya. Setelah itu baru kita bikin biru yang lebih tua lagi untuk nyambungin dia ke atas. Kalau misalnya kurang senang sama gouache yang di atas kayak gini, itu gampang untuk kita tumpuk lagi warnanya supaya dia solid ya. Nah, gouache tuh yang kita paling penting kita perhatiin tuh konsistensinya. Jadi ini emang sulit untuk diajarin untuk gouache, kayak berapa rasio cat dan air supaya dia tuh tetap opak tapi dia tetap enak gitu loh, nggak kering. Nah itu tuh menurut aku sesuatu yang kita tuh harus coba-coba sendiri sih, karena emang aku sendiri nggak tahu ini rasio airnya berapa gitu kan. Dia intinya kita harus kayak cari tahu sendiri enaknya mana gitu loh, dia tetap opak tapi enak, banyak airnya juga. Ini at this point ini kita udah sesuai selera aja sih, kayak enaknya maunya gimana, itu tuh udah sesuai selera kita masing-masing, kayak langitnya mau gradasinya kayak gimana ya. Pokoknya kalau mau campur langsung aja bisa kita mix, kita aktifasi lagi birunya, kita campur pakai kuas yang basah. Dan ini untuk langitnya udah kayak gini. Oh, sebelumnya aku lupa bilang, di sini aku sendiri seneng pakai tape border, tapi ini totally optional, boleh ada boleh enggak, tapi aku sendiri suka kalau gambarku tuh paling nggak ada border yang tipis putih gitu, karena lebih rapi aja gitu. Nah, biasanya sambil aku nunggu, karena kan gouache tuh per layer, jadi sambil aku nunggu layer langitnya selesai, aku biasanya kayak bikin base color untuk bawahnya. Dan ini base colornya tuh hijau ya. Jadi biasanya base color itu untuk memudahkan kita tuh untuk ngecat over it, jadi menghindari kayak space putih gitu. Di sini kalau untuk ladang kayak gini aku seneng banget pakai hijau tuh, yang ini olive greennya punyanya Royal Talents. Ini hijau yang paling sering pakai. Taruh sedikit di palet, terus kita basahin lagi. Terus kita cover aja pinggir-pinggirnya sini, pinggir-pinggir garis di antara bunga-bunganya. Untuk base color sendiri it's okay, untuk dia agak transparan tuh no problem. Emang sebaiknya agak transparan sih. Dan selagi kita lagi bikin kayak gini, kita boleh aja sekalian bikin base color untuk belakangnya, rumput-rumput di tulipnya. Karena kalau kita udah kasih base color itu jauh lebih gampang pas kita bikin tulipnya satu-satu, kan nggak mungkin tuh kita fullin semua. Nah itu lebih gampang, jadi udah ada base color hijaunya yang kalau kita bikin tulipnya nanti itu tuh nggak apa-apa kalau nggak full gitu. Ini pakai hijau yang agak tua. Ini udah ada di palet ya hijau tuanya sisa. Nah gouache sendiri tuh juga pakai yang sisa di palet itu nggak apa-apa, masih bisa diactivate lagi kok. Ini aku ada, kebetulan ada hijau tua sisa di palet, aku pakai untuk bikin hijau tuanya. Nah emang di awal tuh gouache tuh seringnya kelihatannya jelek, karena kan kita banyak layer dan otomatis layer-layer awal yang kayak gini nih sering kelihatan jelek gitu. Dan gak jarang aku sendiri merasa kalau udah kayak gini jeleknya, kayak fase jeleknya lama tuh sering bikin putus asa. Cuman ini all part of the process in the end. Oke, nah setelah di sini kita bakal tunggu ini sampai 2 layer nih benar-benar kering, terutama langitnya, sebelum kita bakal masuk ke part yang lain.
Nah, begitu layer yang ini udah bener-bener kering, dan ini penting banget pastiin ini bener-bener kering ya. Kita bakal lanjut untuk bikin awannya. Nah, ini salah satu part yang menurut aku paling seru sih kalau bikin awan tuh, aku suka banget. Kita harus pakai putih yang lumayan banyak, dan pastiin palet yang kita pakai tuh bersih supaya putihnya tuh murni. Kayak kalau warna-warna yang lain aku nggak masalah, dia tuh campur-campur. Cuman kalau putih itu penting banget. Untuk warna itu tetap murni yang putih, nggak ada campuran warna lainnya. Jadi kita putih, kita dilute pakai air sampai dia kurang lebih pas konsistensinya. Terus kita mau bikin bentuk awannya. Nah, awannya sendiri ini sebenarnya bebas sih, karena serunya di gouache itu tuh awan tuh kan bentuknya bebas banget ya. Jadi kita bener-bener ini bebas banget sesuai imajinasi kita sebenarnya. Jadi kalau bikin awan biasanya aku cuman gini, bikin bentuk-bentuk kayak gini, terus di cover untuk layer pertamanya pakai putih. Nah, ini pasti karena gouache itu kan water based ya, jadi dia pasti layer yang bawah tuh keaktifasi lagi. Itu nggak masalah karena kita bakal ada beberapa layer putihnya nanti. Jadi kita ikutin kurang lebih bentuk sketsanya yang tadi. Kita cover semua pakai warna putih ya. Awannya dia di sini nih, dia bentuk kayak nyambung gitu. Jadi nanti kita bakal fokusnya untuk kayak misahin awannya itu nanti lebih di shading awannya. Nah, selagi kita nunggu layer pertama putihnya kering, kita bisa mulai untuk kayak bagian bawah-bawahnya sini yang kita bisa mulai bikin untuk save time ya. Ini aku balik lagi paletnya untuk dapetin bagian yang kotor. Nah, kita pakai hijau yang tadi, hijau sisa, atau mau bikin hijau baru nggak apa-apa. Ini kita cover kayak hutan dan rumputan di sini gitu. Aku kurang yakin sini apa sebenarnya, cuman ya kalau bikin pemandangan pasti adalah ya bagian yang kayak gini ya, pepohonan lah. Ini bakal ada beberapa warna di sini, jadi kita free to experiment. Nah, pakai sedikit hijau tua lagi. Kita cover di sini. Di sini kayak bukit gitu. Ini terus aku juga mau campur sama hitam sama hijau tua. Hitamnya dikit aja, kita campur sama hijau tua untuk gelapin sedikit. Nah, di bagian sini ada lagi yang lebih tua gitu ceritanya. Ini kita fullin aja sesuai sketsanya kayak di awal tadi. Kalau yang setelah ini kita bakal nunggu lagi layer. Nah, sebenarnya kayak gouache kayak gini nih yang makan waktu lama tuh sebenarnya nungguin setiap layernya kering ya. Tapi karena ini berhubung udah kayaknya udah cukup, kita bakal lanjut bikin yang warna putihnya kayak tadi. Nah, di sini maksud aku yang tadi layering untuk awannya itu biasanya aku cuma pakai warna tuh campur biru sedikit sama hitam sedikit, jadi dia kayak abu-abu kebiruan gitu. Dan di sini biasanya cuma di bagian bawah ini kayak di awan-awan yang nyambung itu kita kasih shade sedikit supaya dia tuh sebagai pemisah gitu. Kok ini awan yang berbeda gitu. Kalau bikin awan tuh bener-bener kayak ditotol-totol doang. Kuas. Dah. Setelah itu kita ambil putih lagi untuk cover ujung-ujungnya dan dirapiin lagi. Kalau yang tadi ini kayak gini masih kurang opaque, kita bisa tambahin lagi. Nah, di sini aku mau tambahin kayak
biru sedikit lagi di awannya. Nah, key untuk awan tuh sebenarnya ada lagi satu. Aku biasanya pakai ini yang jadi putihnya itu kita campur sama air agak banyak. Jadi dia agak transparan. Itu untuk pinggir-pinggirnya. Aku bakal switch ke kuas yang lebih kecil untuk ini. Nah, setelah kita banyak airnya itu aku biasanya pinggir-pinggirnya tuh dikasih kayak gini. Jadi dia kesannya tuh agak hilang gitu. Jadi ada yang awannya yang keluar-keluar sedikit supaya bentuknya sedikit kelihatan lebih natural. Nah, kalau di sini kan kita udah bisa lihat dia bentuk awannya tuh lebih natural dari yang tadi yang masih kayak clumpy satu-satu gitu. Nah, next kita bakal bikin ini aja, kita lanjutin dulu. Nah, untuk ini aku seneng biasanya kasih kol hijau, aku seneng banget kasih kontras tuh warna oranye. Jadi ada oranye yang udah ada di palet. Jadi kayak bushesnya tuh ada beberapa yang oranye, warnanya tuh menurut aku paduan warna oranye dan hijau tuh enak banget dilihat. Karena mereka kontras banget. Sini kasih sedikit. Kita bikin lagi warna hijau tua campur hitam sedikit. Dan untuk kontras warnanya lagi, aku mau kasih kuning. Ini kasih semacam daun-daun, cuman yang warnanya kuning ini supaya tambahan aja nggak kontras. Jadi pastiin kalau misalnya gambar sesuatu yang hijau, itu lebih bagusnya kita kasih warna tuh yang warna hangat, ada warna hangatnya juga. Jadi dia semacam balance, bukan berarti kita nggak boleh ya bikin hijau, bener-bener hijau semua, cuman aku sendiri personally suka nanti setelah full hijau gambarnya tuh aku kasih kayak oranye atau kuning sedikit tuh jadinya lebih enak dilihat di mata sih, kayak gini. Nah, setelah ini aku bakal bikin apalah namanya ini, aduh sebentar lupa. Ini baling-balingnya ya, tak menara baling-balingnya ini. Di sini pakai warna oranye. Ini sebenarnya coklat, tapi karena kan oranye itu sebagai highlightnya dari coklat ya. Ini mumpung ada coklat, di sini aku pakai coklat ini yang burnt umber, burnt sienna ini. Tuh kayak coklat muda ya. Tuh untuk bikin kayunya. Kalau yang bagian sini nih sebenarnya cuma diplok aja sih. Jadi di bagian yang paling kiri biarin oranye, terus di bagian tengah dan kanan kita bakal warnain pakai coklat yang semakin tua. Nah, untuk coklat tuanya sendiri aku pakai burnt umber ini dari Art Philosophy ya, tapi semua merek cat yang lain ada biasanya warna coklat tua kayak gini. Ini kasih garisnya, ikutin. Terus jangan lupa kasih hitam juga untuk define shadow-nya. Untuk atap atasnya itu warnanya purely coklat tua. Ini kita cover detailnya aja nggak apa-apa karena itu kita bisa tumpuk lagi. Ini untuk ini sebenarnya bolong-bolong, cuman kalau gouache kayak gini aku biasanya langsung aja warnain dia kayak abu-abu, warnanya kayak abu-abu gitu untuk baling-balingnya ya. Jadi kita cover aja ini semua pakai abu-abu muda. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakal kasih oranye lagi. Oranye kecoklatan untuk bagian bawahnya. Jangan lupa kasih shading kayak yang tadi. Semakin kanan semakin gelap ya. Di antara ini warnanya putih, jadi kasih gouache putih aja untuk rapiin dia. Nah, untuk
heel bawahnya ini kita pakai hijau yang lebih terang warnanya. Sini aku pakai hijau biasa, bukan olive green lagi. Tapi pastinya aku biasanya meskipun pakai hijau kayak gini pun tetap aku campur olive green sendiri sedikit supaya dia tuh warnanya nggak tiba-tiba ngejreng. Ini untuk heelnya di cover aja semua supaya rapi garisnya. Dan detail terakhir untuk menoranya ini kita bakal bikin balingnya. Simple aja sih sebenarnya, cuma digaris aja, ikutin sketsa. Ya, kurang lebih kayak gini, dan kita bakal nunggu ini kering sebelum kita lanjut ke untuk bikin tulipnya. Nah, oke, jadi tadi off kamera aku udah ada kayak nambah-nambahin gitu. Cuman nambahin ini sih digelapin aja sama ini kayak diisi gitu. Ini jadi setelah langkah ini selesai, itu kita langsung bikin tulipnya gitu. Jadi random aja, kita cuman gelapin di garis antaranya sama kayak bikin dia gelap juga di bagian dalamnya. Dan ceritanya kayak ini daun-daunnya dia. Dan warna tulipnya itu biasa aku kayak lihat di internet itu biasanya kayak kuning, pink, ungu, oranye, merah gitu. Dan itu warna-warna yang kita bakal pakai hari ini. Nah, ini kebetulan aku ada warna pink langsung dari punya Art Philosophy Gouache. Itu kita langsung aja pakai, bisa langsung pakai, atau kalau mau campur juga boleh. Nah, kalau mau campur sebaiknya sih kita coba dulu di kertas ya, di kertas coret-coret gitu, karena kalau gouache itu kebiasaan dia tuh warnanya sering berbeda dari yang di palet pas masih basah dan pas dia udah kering tuh biasanya agak beda. Biasanya kalau misalnya yang warna muda tuh kadang jadi lebih tua sedikit, atau yang tua tuh ternyata lebih muda dari yang perkiraan kita. Nah, itu tuh lebih baiknya dicoba kalau mau pas warnanya. Sini aku bakal pakai pink, tapi karena pink ini masih ketuaan, aku bakal campur sama pakai putih. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang bagian pojok sini nih, ini kita cover aja semua. Karena di sini kayak udah kejauhan gitu dan kita nggak bisa detail dia satu-satu. Sini ceritanya bunganya pink semua, dan ini nanti kita bakal kasih detail kecil aja sih nanti begini begitu layer yang ini udah kering. Nah, ini karena kurang gelap, aku bakal kasih hijaunya digarisin lagi. Nah, untuk yang di kiri sini aku bakal pakai dia warna merah. Ini merah yang aku biasa pakai, ini light red dari Royal Talens Gouache. Ini pekat banget warnanya dan aku suka, dan dia vibrant dan pekat dan opaque gitu. Sini bakal pakai kuas yang lebih kecil untuk bikin detail tulipnya ya. Kita basahin dulu secukupnya, dan di sini kita bakal bikin dia kayak titik-titik gitu. Jadi dari di ujung ini dia agak full, nggak apa-apa. Nah, bedanya itu begitu kita sampai ujung tuh kita coba gambar satu-satu, dia bentuknya bulat kayak gini aja, tapi agak berantakan nggak apa-apa. Kita penuhin aja row-nya satu-satu. Nah, kayak gini jadinya. Nah, jadi rencananya warnanya tuh di bagian sini kuning, terus kayak ungu agak muda ke pink gitu, terus kuning, oranye. Jadi ya kita bakal lakuin hal yang sama kayak yang merah ini di yang lainnya.
begitu kalau untuk bikin gambar tulipnya udah selesai kayak gini. Ini tadi aku sempat gelapin lagi. Itu kita bakal lanjut ke detailing dan highlight dan shadow dari tulip-tulipnya satu-satu. Ya kita nggak mungkin bikin bener-bener detail satu-satu, tapi kita bakal kasih lebih dari glob kayak gini. Nah pertama-tama aku mau kasih ini sedikit pakai hijau muda, dan aku pakai olive green yang tadi. Itu aku biasanya kasih kayak rumput-rumput yang keluar-keluar di pinggir gini. Ini di sisi satunya juga dia keluar-keluar sedikit di antara garis-garis tulipnya ini. Segitu aja. Setelah ini kita bakal bikin dia shade-nya ya. Nah untuk pink yang tadi kita bakal pakai pink yang warnanya sama kayak tadi, cuman dituain. Dan ini kita bakal bikin detailnya kecil-kecil tuh kayak titik-titik doang di bagian sini. Di bagian pinggir nanti bakal perlahan-lahan tuh hilang ke ujung. Ya, kayak gitu. Nah untuk yang merah itu tadi aku pakai dicampur coklat tua sedikit. Di sini udah ada bekasnya. Warnanya kurang lebih kayak gitu. Dan kita bakal kasih aja di sela-selanya untuk dia tuh di fullin juga sekalian. Nah kalau untuk orange sendiri udah pasti kita tetap pakai warna orange, cuman biasanya aku campur dari bekas merah yang tadi itu, aku campur orange lagi. Warnanya agak kecoklatan gitu emang. Dan ini kita bakal tumpuk di sini untuk bikin dia kayak highlight orange-nya untuk shadow, dan nanti highlightnya bakal nyusul di akhir. Kalau untuk kuning sendiri, aku kebetulan di sini ada kuning yang warnanya lebih tua. Tadi kuning yang aku pakai tuh ini lemon yellow. Ini yang sekarang aku bakal pakai mid yellow ini untuk shadownya dia. Nah untuk ungu sendiri, karena ungunya udah tua, jadi shadow tuh pasti udah nggak terlalu kelihatan nanti. Kita pasti paling kita tambahin sedikit, kita campur dengan coklat tua. Tapi kita bakal ungunya nanti ini kita fokusin dia ke highlight sih. Untuk pink yang tadi ini sama, aku mau campur dia sedikit pakai ungu untuk highlightnya, yang pink yang ini. Dan yang ini sebenarnya warnanya lavender ya, aku pakai yang Royal Talens Lilac. Itu sama, kita gelapin warnanya pakai ungu. Nah, kalau ini tadi aku pakai mid yellow, jadi untuk shadownya aku bakal kasih coklat sedikit aja. Tahu, dan untuk highlightnya aku pakai lemon yellow. Nah, untuk sisa ini kita bakal kasih dia highlight sedikit, itu untuk supaya kelihatan lebih pop aja lagi. Untuk yang merah aku bakal pakai highlightnya, aku kasih putih sedikit merahnya, terus kita kasih di sini sedikit. Untuk yang oranye aku campur sama kuning dan putih tentunya. Highlight ini nggak usah bener-bener kelihatan tuh nggak apa, cuman dia emang pasti meskipun mungkin not as visible, tapi itu mengubah sedikit jadi kayak lebih detail gitu. Untuk kuning aku rasa sebenarnya udah cukup sih, cuman nggak apa-apa kita tambahin campur putih lagi, tapi dia sebenarnya nggak terlalu kelihatan, jadi kayak kita ini kuning itu udah nggak apa-apa. Nah untuk ungunya aku pakai lilac yang tadi, aku campur ke ungu tua. Ini yang bakal kelihatan banget nanti highlightnya karena ungunya kan tua.
Ini untuk ungunya, untuk pinknya sama kayak tadi, kita campur pakai warna putih ya. Ya sebenarnya udah gini aja untuk highlightnya, dan kita bakal perlu nunggu ini semua kering dulu ya. Oke, so jadi paintingnya udah selesai segitu aja. Dan kalian sendiri tuh bisa tambah-tambahin sesuai selera. Tapi kalau aku segini aja paintingnya. Jadi begitu untuk painting tutorial hari ini. Dan I hope you enjoy the tutorial. And sampai ketemu di tutorial painting berikutnya. See you!